Sebagian sahabat ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, lima tusabbih fatukabbir?" Hai Rasulullah, mengapa tadi baca subhanallah, baca takbir, baca la ilaha illallah? Apa jawaban Rasulullah? Jawaban Rasulullah mengejutkan saudara. Apa jawaban baginda? Baginda menjawab, "Laqad tadayaqa ala hadzal 'abdis shalihi qabruhu." Sungguh hamba Allah yang saleh ini tadi benar-benar dijepit oleh kuburannya. Ada orang saleh dijepit kuburan. Kira-kira yang enggak saleh bagaimana kira-kira? Kira-kira. Ini sabda Rasulullah, orangnya saleh. Yang mensolatkan juga Rasulullah, dijepit saudara. Kira-kira saudara dijepit apa enggak? Yang ingin saya sampaikan ya, masalah lain yang dianggap kias sebenarnya bukan kias. Apa? Tahlilan. Di sini kalau ada orang mati dibacakan tahlil. Betul. Berapa malam? 3 malam. Lalu keluarga duka cita ngasih makan. Betul. Hah? Ada yang ngasih, ada yang enggak? Ya. Ini kalau Wahabi gak mau saudara tahlilan. Mengapa? Katanya bid'ah. Kok zikir dibilang bid'ah? Yang bid'ah itu keyboard sama karaoke. Betul. Kalau zikir gak bid'ah, memang diperintahkan dalam Al-Quran. Ngawur mereka. Fatwanya urusan kebaikan terus. Tahlil itu artinya apa? Tahlil ini artinya mendoakan orang mati. Mendoakan orang mati ini ajaran Al-Quran. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menulis bab berjudul Babud Du'a Anil Mayyit, bab anjuran mendoakan orang mati. Apa dalilnya? Imam Nawawi menyampaikan dalil, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang sesudah mereka selalu berkata, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan membawa iman. Nah, di dalam ayat ini Allah memuji orang-orang yang doakan pendahulunya yang meninggal. Berarti mendoakan orang mati perbuatan terpuji. Berarti mendoakan orang mati dianjurkan. Tahlil itu mendoakan orang berarti tahlil itu dianjurkan saudara. Ada pertanyaan, itu kan mendoakan, terus tahlil itu kan baca zikir. Jawaban kita, kata para ulama, termasuk ulamanya Wahabi, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib, doa itu ada 3 level, 3 tingkatan. Tingkatan pertama apa? Baca Quran. Baca Quran itu doa juga. Doa. Yang kedua, baca zikir selain Al-Quran. Cuma di bawahnya Al-Quran. Zikir itu doa, cuma doa secara halus. Yang ketiga langsung minta, itu doa. Dan ini yang Al-Quran paling afdal. Yang di bawahnya doa yang berupa zikir. Baru yang levelnya paling bawah, yang doanya langsung doa. Dan kita sendiri saudara kita, kalau orang minta itu terang-terangan biasanya jengkel, betul. Tapi kalau mintanya pakai zikir, memuji-muji dulu, malah gak enak kalau gak ngasih. Coba ya, misalnya ada orang datang pada saudara, langsung main tembak, minta uangnya, kan jengkel itu. Tapi kalau begitu jumpa saudara langsung bilang, heh, apa? Kamu ini macam tambah ganteng. Kok bisa? Iya, kamu kayak tambah muda, tambah ganteng. Lah terus,
pasti kamu banyak uangnya itu. Nah, kalau bilang begitu artinya apa? Minta uang. Lah terus ya bagi-bagilah dikit. Asalnya gak mau ngasih juga saudara. Mengapa? Dibilang ganteng ini, ngasih aja lah, kan begitu. Tahlil itu doa sebenarnya. Ada pertanyaan lagi, apakah ada contoh mendoakan orang mati dengan zikir? Ada, jangan dibilang gak ada. Siapa yang mencontohkan? Yang pertama kali baca zikir untuk orang mati adalah baginda Rasulullah saudara, yang pertama kali baca zikir untuk orang mati. Bukan Buya dari Sumatera Barat, bukan Abu dari Aceh, bukan Muallim dari Medan, bukan Tuan Guru dari Sulawesi, bukan Kiai dari Jawa, bukan. Yang pertama kali baca zikir untuk orang mati adalah baginda Rasulullah. Hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Al-Hakim At-Tirmidzi, riwayat Al-Baihaqi dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an. Jabir berkata, kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman ila Sa'd bin Mu'adz hina tuwfi. Kami pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari menuju kediaman sahabat Sa'd bin Mu'adz pada saat ia meninggal dunia. Ada sahabat meninggal, lalu Rasulullah pergi ramai-ramai bersama para sahabat pergi takziah. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma dufina wa suwiya alaihi turab. Setelah Rasulullah mensolatkan jenazahnya, lalu jenazahnya dikubur, lalu kuburnya ditutup rata dengan tanah, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawqa qabri. Rasulullah masih duduk di atas kuburan. Lalu apa yang beliau lakukan? Faqal subhanallah tawilan. Lalu Rasulullah baca subhanallah dalam waktu yang lama. Subhanallah, 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 lama bacanya. Fasabbahna ma'ahu. Para sahabat semuanya baca subhanallah. Thumma qala Allahu akbar. Lalu Rasulullah baca takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Fakabbarna ma'ahu. Para sahabat semuanya baca takbir. Satu riwayat Rasulullah baca la ilaha illallah, para sahabat baca. Falamman sarafa, ketika Rasulullah berhenti, qila lahu. Sebagian sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, lima tusabbih fatukabbir. Hai Rasulullah, mengapa tadi baca subhanallah, baca takbir, baca la ilaha illallah? Apa jawaban Rasulullah? Jawaban Rasulullah mengejutkan saudara. Apa jawaban baginda? Baginda menjawab, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdis salihi qabruhu. Sungguh hamba Allah yang saleh ini tadi benar-benar dijepit oleh kuburannya. Ada orang saleh dijepit kuburan. Kira-kira yang enggak saleh bagaimana kira-kira? Kira-kira. Ini sabda Rasulullah, orangnya saleh. Yang mensolatkan juga Rasulullah dijepit saudara. Kira-kira saudara dijepit apa enggak? Hah? Saya juga maksudnya. Ya dijepit lah. Hatta khasyitu alla yufarraja'an. Kata Rasulullah, aku khawatir dia gak segera dilepas dari jepitan kubur. Makanya dibacakan zikir hatta farrajallahu an, hingga Allah melepasnya dari jepitan kubur. Nah, artinya apa? Zikir tahlil yang kita baca untuk orang mati itu bermanfaat. Jangan dibilang gak bermanfaat. Makanya tahlil yang bagus dibaca di kuburan. Setelah baca talqin, baca doa, lalu tahlil ramai-ramai. Mengapa? Kalau almarhum dijepit, biar gak lama-lama. Cuma kita ini orang Riau, orang Sumbar, orang Jawa, tahlilnya malam, betul. Almarhum dikubur jam 9 pagi. Tahlilnya malam jam berapa? Jam 7 apa jam 8? Habis Isya ya.
Kalau dikubur jam 9, tahlilnya jam setengah 9. Itu berarti menunggu bantuan berapa jam saudara? Kan 11 jam setengah itu. Coba saudara bayangkan, saudara kalau terjebak di jalan, menunggu bantuan berjam-jam, kira-kira stres apa enggak? Saya ini saudara, kira-kira 3 minggu yang lalu, saya undangan ke Dharmasraya. Saya sebenarnya ingin lewat Pekanbaru. Teman-teman Pekanbaru gak ada nanya sama saya, Kiai lewat sini apa enggak. Akhirnya turun di Jambi. Akhirnya lewat Jambi. Sampai di perjalanan antara Merlung dengan Tebo, ternyata banyak lumpur. Mobil ini 2 kali sempat mogok, minta dorong sama orang, terjebak lumpur, sumpek saudara. Setelah melewati 2 lumpur, ada tanjakan, ternyata di bawah truk itu berhenti semua. Semuanya ada di warung. Karena curiga, sopirnya berhenti sebentar, Kiai. Ini kok mencurigakan. Karena truk berhenti semua, enggak biasanya. Begitu ditanya, ternyata apa? Kenapa? Enggak berani, Pak, katanya. Kenapa? Di tanjakan di atas ada jurang dan jurangnya berlumpur, kita bisa mogok di situ. Terus nunggu apa? Nunggu panas. Nanti kalau sudah panas kita bisa lewat. Akhirnya mobil kita Innova waktu itu berhenti juga ke warung ngopi-ngopi. Yang sopirnya makan nasi goreng waktu itu. Ternyata suaminya yang punya warung kenal saya. Loh, sampeyan kan Pak Kiai, kan Pak Kiai Idrus. Terus kenapa ada di sini? Ya mau jalan-jalan. Mau kemana? Sopir saya cerita, Pak Kiai ini undangan ceramah ke Dharmasraya. Kenapa gak pergi? Takut, truk aja gak berani. Masa kami mobil kecil mau lewat? Kiai ini pasti ditunggu orang di sana. Terus gimana kalau saya yang bawa mobilnya? Ini jurangnya ada 3, Kiai. Saya yang bawa mobilnya. Insya Allah kalau saya aman. Saya ini supir handal katanya. Saya sebenarnya ngeri-ngeri sedap juga. Wong mobil besar gak berani, masa yang kecil berani? Sudah Kiai, saya kemarin beberapa kali bawa mobil di situ. Karena diyakinkan, iya kita oke, ya dah berangkat. Begitu sampai di jurang itu, ternyata gak bisa jalan juga saudara. Sampai 3 kali maju, muyer-muyer aja. Akhirnya mundur. Setelah mundur, kena lumpur yang lebih dalam di belakang. Gak bisa maju, gak bisa mundur. Akhirnya turun lagi. Malah di situ sampai 4 jam. Nah di tengah-tengah berdiri di pinggir jalan ada orang Payakumbuh naik mobil berhenti. Loh Pak Kiai kok di sini? Ya jalan-jalan gitu. Akhirnya ngajak foto-foto, bikin podcast. Sopir yang ngantar marah-marah. Ini malah bikin podcast. Gak tahu Kiai ini sumpek katanya. Artinya apa? Orang terjebak gak bisa lewat tuh sumpek saudara. Gimana kalau terjebaknya di antara jepitan kubur? Siapa yang menolong? Gak bisa. Artinya apa? Tahlil itu penting. Jangan dibilang bid'ah tahlil itu. Kok zikir dibilang bid'ah? Yang bid'ah itu karaoke sama keyboard. Betul? Ada di Minas keyboard. Hah? Banyak. Kalau pesta pakai keyboard ada. Itu yang bid'ah dhalalah itu. Kalau tahlil gak bid'ah itu. Kalau pesta ganti tahlil aja. Itu yang sunnah mestinya. Sekarang ini dibolak-balik saudara. Yang dianjurkan dibilang bid'ah, yang bid'ah dibiarkan. Bahaya itu. Nah, ini artinya apa? Tahlil itu dianjurkan memang.